Oke, baiklah semuanya, anak-anakku yang soleh dan soleha, silakan cek sampah yang ada di bawah mejanya. Oke, tolong luruskan mejanya, atur mejanya, sejajarkan dengan teman yang di sebelah. Oke, sudah? Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmunya dan juga keberkahan kepada kita semua. Minta tolong Bapak kepada Valen untuk memimpin doa. Valen. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca surat pendek agar kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti dengan membaca Al-Quran, dan kita biasakan membaca Al-Quran, salah satunya kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan tadi dan juga surat pendek ataupun surat Al-Fatihah yang kita bacakan tadi bisa menjadi keberkahan bagi kita, bisa menjadi syafaat bagi kita, dan juga bisa Allah berikan keberkahan kepada kita dan juga ilmunya kepada kita, dan kita senantiasa menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang soleh dan soleha, kira-kira ada anak di kelas 4 yang hafal juz 30? Oke, ada 2 orang, Valen dan Untung. Yang lain bagaimana? Yang hafal 30 juz ada? Aska hafal 30 juz? Oh, tidak. Oke, mudah-mudahan yang belum hafal juz 30 ataupun yang belum hafal 30 juz, mudah-mudahan ada motivasinya. Jadikan temannya yang sudah hafal ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk menghafal. Jadi, kalau bisa, selain kita membaca Al-Quran, kita juga menghafalnya. Secara perlahan saja, tidak apa-apa. Yang penting kita mau untuk menghafal walaupun sulit. Dengan kesulitan kita untuk menghafal, insya Allah Allah memberikan berkahnya dan pahalanya kepada kita, dan apapun yang kita hafal dalam Al-Quran itu, apapun yang kita hafal, insya Allah akan menjadi penolong kita di akhiratnya nanti. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin mencek kehadirannya dari anak-anak semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siapa yang tidak hadir?
Hadir semuanya? Tapi ada kegiatan. Oh, ada kegiatan di luar. Oke, enggak apa-apa. Berarti semuanya hadir tapi ada yang berkegiatan di luar. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Baiklah semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengetahui kemampuan Ananda semuanya, sejauh mana Ananda menguasai materi ini. Marilah sama-sama kita melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi nanti silahkan anak Bapak semuanya dijawab pertanyaan ataupun soal asesmen yang Bapak berikan. Nanti kalau seandainya tahu langsung diisi, kalau tidak tahu tidak perlu diisi. Silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana? Aman? Ingat, kalau seandainya ada yang ragu, tanyakan ke Bapak. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, yang sudah siap silahkan kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah Bapak lihat hasil tes diagnostiknya tadi, ada sebagian Ananda yang paham dengan materi, ada sebagian yang belum mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi, bisa Bapak lihat kemampuan dari Ananda masing-masing dan bisa Bapak menentukan bagaimana materi yang akan Bapak ajarkan kepada Ananda semuanya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk materi kita pada hari ini, yaitunya tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, dan submaterinya adalah saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dari materi ini, Bapak mengharapkan Ananda semua bisa menjelaskan konsep sikap saling menghormati dan menghargai orang lain, dan juga bisa menyebutkan contoh sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak harapkan anak-anak Bapak semuanya bisa menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira anak Bapak ada yang tahu apa itu toleransi? Ya, Pak. Oke, silakan Lutfi. Apa itu toleransi, Lutfi? Toleransi itu saling menghargai dan menghormati agama orang lain. Oke, baik. Terima kasih Lutfi. Tepuk tangan untuk Lutfi. Ada yang lain? Oke, silakan Tasya. Menghormati orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tasya. Jadi, toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Baik itu yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, dan berbeda budaya. Kira-kira di tempat Ananda yang berbeda agama sudah menerapkan sikap toleransi? Sudah. Alhamdulillah. Anakku yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Bapak ingin menampilkan sebuah video. Tolong Anda cermati, Anda semua amati, dan silakan kira-kira nanti videonya berisikan tentang apa. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal karena kita? Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kira-kira dari video yang Bapak tampilkan tadi, ada nggak yang tahu apa isi video tersebut? Ya, Pak. Oke, Untung, silakan Untung. Dari video tadi kita bisa mengambil pelajaran. Oke. Kita dari agama boleh berteman tapi tidak boleh mengikuti agamanya Oke. atau beribadah. Nah, Dari segi agama, untukmu agamaku, untukku agamaku. untukmu agamamu, untukku agamaku. Terus? Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Untung. Oh. Oke, baik. Jadi, dari video yang Bapak tampilkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita walaupun berbeda agama, sesama tetangga, kita tidak boleh saling mencaci. Kita harus membantu mereka, baik dari segi sosial ataupun kita boleh berteman. Tapi kalau seandainya kita dalam beribadah, kita tidak boleh mengikuti agama mereka. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Oke, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini.
silahkan nanti dibaca materi yang Bapak berikan. Kemudian nanti Bapak akan memberikan tugas, dan tugasnya Anda semuanya buat di dalam Chromebook. Silahkan diketik. Nantinya Chromebooknya Bapak bagikan satu Chromebook untuk 2 orang. Silahkan diketik dan buatkan namanya di dalam tugas tersebut. Dari tugas yang Anda buat, silahkan presentasikan di depan mengenai tugas yang sudah dibuat. Paham? Untuk pertama, terlebih dahulu kita buka bukunya halaman 47. Silahkan dibaca materinya terlebih dahulu. Silahkan dibaca materi tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dan kemudian nanti silahkan diketik mana materi yang penting menurut kamu. Silahkan diketik di Chromebooknya masing-masing. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, sudah membaca semuanya? Sekarang silahkan kerjakan tugasnya. Yang materi yang kalian baca tadi silahkan ambil yang mana materi yang penting, kemudian diketik di Chromebooknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Bagaimana? Rini sama Salma bisa? Bisa kan? Kalau ada kendala nanti tanyakan sama Bapak ya. Oke, bagaimana Anton? Reza? Aman? Aman Tong? Kalau ada kendala tanyakan ke Bapak ya. Semangat. Saya sama Gema aman? Tapi Gema Bapak nyotin sulit Pak. Kok dihapus? Nah gini. Ini kan nggak dikasih jarak terlalu lebar. Ada siapa? Kita siap. Wih, cepat ya. Pertama dulu Pak. Iya Pak. Dari tadi nih. Menyala anakku. Sudah siap semuanya? Oke, baiklah. Setelah kita membuat tugas, nanti kita presentasi terlebih dahulu. Silakan presentasi. Oke, Bapak minta kepada Untung untuk mempresentasikan hasil tugasnya yang sudah dibuat. Silakan Untung. Halo? Masih fokus? Oke, baiklah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah sama-sama kita mendengarkan hasil dari tugas Untung Saputra. Nanti silakan sembari Untung mempresentasikan tugasnya di depan, silakan semuanya mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh Untung. Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat. Perkenalkan nama dari kelompok yang saya buat, Untung Saputra dan Reza. Kelas 4. Saling menghormati dan menghargai yang berbeda agama. Toleransi adalah sikap yang menghormati dan menghargai antar sesama dalam keragaman. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghormati dan menghargai. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Itulah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Untung. Masih semangat? Bapak minta kepada Valen untuk membacakan hasil tugasnya ke depan. Silakan Valen di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baiklah, saya akan membaca hasil keterampilan saya. Nama Valen Alza dan Gibran Rufi Fernando, kelas 4. Saling menghormati dan menghargai yang berbeda agama. Oke. Toleransi adalah sikap yang saling menghormati dan menghargai antar sesama dalam keragaman. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghormati dan menghargai. Toleransi diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar otot kita tidak tegang, pikiran kita fokus, marilah sama-sama kita melakukan yang namanya ice breaking. Digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, sekrek. Tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. Digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Setelah kita mengerjakan tugas tadi, jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik dan juga sebagai umat Islam yang soleh dan soleha, kita memang sepatutnya menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama, baik yang berbeda agama, keyakinan, suku dan budaya. Kira-kira dari penyampaian materi tadi dan juga setelah kita baca materi tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ragu? Tidak, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi, pentingnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita harus saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Jadi, walaupun kita berbeda agama, kita boleh berteman dengan orang yang berbeda agama, tapi ada batasannya. Jadi kalau seandainya mereka mengajak kita untuk melakukan ibadah mereka, kita tidak boleh. Tapi kalau dari segi sosial, kemudian kita berteman, kita boleh berteman dengan mereka. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dalam perbedaan kita harus saling menghargai. Kemudian kita sebagai umat beragama, kita sebagai warga Indonesia dan juga kita sebagai umat Islam harus menghargai perbedaan. Jadilah manusia yang saling menghargai dan menghormati antar sesama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya asesmen lingkup sumatif lingkup materi. Silakan dibaca materinya dan pahami. Minggu depan kita asesmen sumatif lingkup materi. Siap untuk sumatif lingkup materi? Siap untuk asesmen sumatif lingkup materi? Oke, baik, terima kasih. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bisa menjadikan kita sebagai anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pulang, marilah sama-sama kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Silakan Valen untuk memimpin doanya, Valen. Siap, gerak. Hamdalah. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan pulang.